Mbak
Cek. Cek, halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Mbak. Sangat jelas, Mbak. Iya, apa anggota kelas A sudah lengkap semua? Sekarang kelompok berapa, Dek, yang presentasi? Kelompok 4, Mbak. Oke. Kelompok 4 sudah lengkap semua? Sudah, Mbak. Baik, saya buka ya. Baik, saya buka presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Ya, karena kelompok 4 sudah lengkap dan sudah siap presentasi, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, sewaktu-waktu mungkin asisten akan menunjuk kelompok secara random ya, untuk membantu menjawab atau bertanya. Jadi mohon diperhatikan dengan betul presentasi teman kalian. Presentasi bisa dimulai, saya kembalikan kepada moderator, monggo dimulai, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami tentang sintesis dibenzal aseton. Next. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Salsabila Safa, ABS NIM 1813, teman saya Faizal Aldino NIM 1811, dan Zuziana Alfiani NIM 1814. Next. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu dasar teori, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat mekanisme reaksi. Dasar teori. Dibenzal aseton merupakan suatu senyawa yang dikenal kegunaannya sebagai anti sinar UV. Senyawa ini diperoleh dari proses kondensasi aldol dari aseton dan benzaldehida dengan menggunakan katalis basa maupun asam yang dikenal dengan reaksi Claisen-Schmidt oleh Basri 2008. Pada suasana basa, kondensasi antara molekul keton maupun aldehid yang sama akan melibatkan adesi nukleofilik suatu ion enolat ke gugus karbonil lainnya yang menghasilkan produk B-hidroksiketon atau B-hidroksialdehid yang disebut dengan aldol karena mengandung gugus aldehid dan gugus hidroksil atau alkohol. Enolat dari suatu aldehid atau keton yang menyerang gugus karbonil dari aldehid atau keton lainnya disebut dengan kondensasi aldol silang. Proses kondensasi ini memiliki dua buah macam cara, yaitu pembentukan enol dan pembentukan enolat. Pembentukan enolat menggunakan bahan berupa katalis basa, sedangkan katalis asam digunakan dalam pembentukan enol. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai atau cocok.
Syarat pelarut agar digunakan dalam rekristalisasi yaitu memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor, tidak meninggalkan zat pengotor dan mudah dipisahkan dari kristalnya. Prinsip dasar rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemarnya oleh Rositawati 2013. Next. Yang kedua yaitu prosedur kerja. Benzaldehida sebanyak 2,6 mili dimasukkan dalam Erlenmeyer dan selanjutnya ditambahkan dengan 20 mili etanol 95% dan 5 mili larutan NaOH 20%. Aseton ditambahkan dengan menggunakan pipet sebanyak 1,9 mili. Kemudian Erlenmeyer ditutup dengan cepat dan larutan dikocok. Pengocokan dilakukan berulang kali selama 15 menit dan campuran didiamkan selama 15 menit. Kemudian Erlenmeyer dibuka dan produk kristal yang terbentuk digerok pada sisi tabung dengan batang pengaduk. Padatan dipisahkan dengan penyaringan sebanyak 3 kali dan dicuci dengan 50 mili Aquades. Produk yang dihasilkan kemudian direkristalisasi dengan 10 mili etanol serta dilakukan identifikasi dengan uji titik leleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan. Benzaldehida sebanyak 2,6 mili dimasukkan dalam Erlenmeyer 50 mili, kemudian ditambahkan dengan etanol sebanyak 20 mili. Etanol berperan sebagai pelarut. Larutan NaOH disiapkan sebanyak 5 mili, kemudian ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Penambahan NaOH berfungsi sebagai katalis. Aseton sebanyak 1,9 mili, kemudian ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berfungsi untuk menghindari bereaksinya aseton dengan udara luar. Erlenmeyer kemudian ditutup dengan aluminium foil dengan cepat, kemudian dikocok berulang kali selama 15 menit. Penutupan Erlenmeyer dilakukan agar reaksi berlangsung dalam sistem yang tertutup. Pengocokan bertujuan untuk mempercepat pencampuran dan menghomogenkan larutan tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu larutan mengalami perubahan menjadi kuning kecoklatan. Campuran larutan kemudian didiamkan selama 15 menit. Nah, pendiaman 15 menit bertujuan untuk mengendapkan kristal di benzal aseton. Padatan kemudian dipisahkan dengan melakukan penyaringan. Penyaringan dilakukan hingga padatan terpisah dengan larutannya. Sisa padatan dalam Erlenmeyer dibilas dengan Aquades sebanyak 50 mili dengan tujuan agar endapan tidak ada yang tertinggal dalam wadah dan dapat terpisah dari pelarut serta zat pengotor. Hasil penyaringan diperoleh padatan berwarna kuning kecoklatan. Tahap selanjutnya dilakukan proses rekristalisasi. Proses rekristalisasi dilakukan dengan ditambahkan 30 mili etanol panas. Penambahan etanol panas berfungsi untuk mendapatkan dibenzal aseton yang murni. Filtrat yang didapatkan diletakkan dalam ice bath dan dilakukan penyaringan lagi. Penyaringan ini berfungsi untuk mendapatkan kristal. Padatan hasil penyaringan diuji titik leleh dengan menggunakan pipa kapiler. Titik leleh yang diperoleh yaitu 109 derajat Celcius. Selanjutnya mekanisme reaksi. Pada awal reaksi yaitu pembentukan karboanion. Ion OH- menyerang salah satu atom H-alfa dari aseton. Karena pada benzaldehid tidak terdapat atom H-alfa. Reaksi ini menyebabkan terbentuknya ion enolat yang merupakan suatu karboanion. Selanjutnya, ion enolat bereaksi dengan benzaldehid dengan cara mengadisi pada atom C karbonil untuk membentuk suatu ion alkoksida. Selanjutnya, senyawa alkoksida yang terbentuk akan terprotonasi oleh molekul H2O, kemudian dihidroksi keton yang netral. Kemudian atom H akan terprotonasi lagi oleh ion OH- membentuk hidrosinolat. Dengan adanya resonansi,
senyawa akan melepaskan ion OH- dan membentuk benzal aseton. Karena aseton memiliki 2 hidrogen alfa, maka reaksi ini akan tetap berlangsung dengan penambahan benzaldehid sehingga akan dihasilkan senyawa benzal aseton. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Dek, pertanyaan yang di kolom komentar YouTube dulu yang dijawab. Baik, Mbak. Oh iya, Mbak. Baik, Mbak. Jadi pada kolom komentar YouTube ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Anissa Kurota, kelompok 8. Mengapa pada proses rekristalisasi dilakukan penambahan etanol panas jika dengan etanol dingin apakah tidak bisa? Etanol panas dalam proses rekristalisasi tersebut berfungsi untuk memurnikan dibenzal aseton yang diperoleh. Prinsip rekristalisasi tersebut, dibenzal aseton akan larut dalam etanol panas dan akan mengkristal kembali pada etanol dingin. Jadi, etanol dingin tidak bisa digunakan dalam proses rekristalisasi karena akan menyebabkan pengkristalan dari dibenzal aseton. Dalam proses rekristalisasi, pelarut yang digunakan memiliki syarat antara lain memiliki daya larut yang cukup besar sehingga proses pemanasan pada larutan memiliki peranan penting. Semakin besar temperatur, maka semakin besar pula tingkat kelarutannya. Jadi etanol dingin tidak bisa digunakan untuk proses rekristalisasi. Apakah ada feedback? Cukup, Diana. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini Retno Safira, kelompok 3. Mengapa pada percobaan tersebut menggunakan NaOH sebagai katalis? Apakah bisa menggunakan katalis lain selain NaOH? NaOH memiliki fungsi sebagai pembentuk ion enolat karbonion pada aseton. Karboanion pada aseton, di mana ion OH- dari NaOH akan mengambil H-alfa dari aseton. Ion enolat berperan sebagai nukleofil yang bereaksi dengan gugus karbonil dari benzaldehida membentuk ion alkoksida. Untuk katalis lain yang bisa digunakan itu ada seperti KOH. Karena menurut Amri 2018, senyawa yang dapat digunakan sebagai katalis dalam sintesis dibenzal aseton adalah senyawa yang memiliki ion hidroksida atau OH- sebagai basa katalitik karena dapat mendeprotonasi aseton. Mungkin dari Dini ada feedback. Cukup, Salsa. Terima kasih. Iya, Dini, terima kasih juga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa Sari. Pertanyaannya yaitu, mengapa penambahan aseton dilakukan paling akhir dan apakah fungsi penambahan aseton 1,9 mili? Penambahan aseton dilakukan di akhir untuk menghindari bereaksinya aseton dengan udara luar. Menurut Amri 2018, penambahan aseton dilakukan di akhir untuk menghindari reaksi terjadinya kondensasi antar molekul aseton. Fungsi penambahan aseton adalah untuk keberlangsungan reaksi kondensasi aldol dalam sintesis benzaldehida. Menurut Prabhawati, kondensasi aldol dapat terjadi karena senyawa aseton memiliki atom H-alfa di kedua sisi karbonil, di mana nantinya akan bereaksi dengan OH- dari NaOH. Apakah ada feedback? Cukup, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Intan dari kelompok 7. Mengapa padatan hasil sintesis dibenzal aseton berwarna kuning kecoklatan? Hasil diskusi dari kelompok kami itu berwarna kuning kecoklatan itu berdasarkan dari MSD oleh Fisher Scientific. Warna dari
warna dari senyawa di benzal aseton adalah kuning. Mungkin dari Dinda ada feedback. Sudah, Sal, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Din. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elinia Fitri kelompok 1. Apakah identifikasi produk yang diperoleh bisa dilakukan selain dengan uji titik leleh? Apabila bisa, hasilnya bagaimana? Berdasarkan diskusi dari kelompok kami dan membaca beberapa literatur, identifikasi di benzal aseton bisa menggunakan kromatografi lapis tipis. Hasil yang diperoleh melalui KLT tersebut yaitu didapatkan satu noda berwarna kuning dengan RF 0,9 cm. Menurut Sastro Hamijeje 2005, nilai RF yang baik untuk elusidasi senyawa berada pada daerah 0,2 sampai 0,9. Sehingga di benzal aseton yang diperoleh adalah di benzal aseton murni. Identifikasi di benzal aseton juga dapat digunakan dengan pengujian 2,4 dinitrofenilhidrazin dan BR2 dalam CCl4. Kedua pengujian ini masing-masing berfungsi untuk mendeteksi gugus fungsi keton dan ikatan tak jenuh, serta untuk mengidentifikasi di benzal aseton yang terbentuk dari hasil reaksi. Hasil dari pengujian tersebut didapatkan uji 2,4 dinitrofenilhidrazin membentuk endapan merah bata, dan uji BR2 dalam CCl4 menghasilkan warna BR2 yang memudar. Hal tersebut berarti endapan positif mengandung gugus keton dan ikatan tak jenuh, sehingga endapan yang terbentuk positif merupakan senyawa di benzal aseton. Apakah ada feedback, Elin? Cukup, Zizi. Makasih. Selanjutnya pertanyaan dari Armala Vivianti. Pertanyaannya yaitu, mengapa larutan setelah ditambahkan dengan NaOH lalu dikocok menjadi berwarna kuning hampir oranye? Reaksi apakah yang terjadi? Perubahan warna pada larutan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kondensasi aldol pada tahap awal. Apakah ada feedback? Gimana, A? Suaranya putus-putus. Oh iya, maaf. Itu jawabannya, perubahan warna pada larutan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kondensasi aldol pada tahap awal. Bagaimana malah? Apakah ada feedback? Oke, A. Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Romzi Al-Amiri kelompok 3. Apakah ada metode selain rekristalisasi yang dapat dilakukan untuk proses pemurnian di benzal aseton? Jika ada, metode manakah yang paling maksimum untuk pemurnian di benzal aseton? Berdasarkan diskusi kelompok kami, metode selain rekristalisasi dapat menggunakan metode sentrifugasi. Metode yang paling maksimum yaitu metode rekristalisasi, karena pada rekristalisasi dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar dan tidak meninggalkan zat pengotor pada kristalnya. Zat pengotor dalam kristal jika menggunakan metode rekristalisasi juga dapat mudah dipisahkan dari benzal aseton. Apakah ada feedback? Cukup sih, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Ma'rifuddin Irzal. Apakah volume aseton yang digunakan harus 1,9 mili? Bagaimana hasilnya jika yang digunakan kurang dari 1,9 mili? Jawabannya, iya.
karena volume aseton yang digunakan berkaitan dengan perhitungan teoritis dengan mengetahui massa dibenzal aseton yang diperoleh. Volume aseton yang digunakan jika kurang dari 1,9 mili, maka berpengaruh terhadap dibenzal aseton yang diperoleh. Apakah ada feedback? Tidak ada. Oke. Terima kasih, Irzak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Sifril Fuadi, kelompok 5. Pada saat padatan ditambahkan dengan etanol sebanyak 10 mili, kemudian dilakukan prosedur meletakkan di dalam ice bed. Apakah fungsi perlakuan tersebut, apakah ada pengaruhnya jika tidak dilakukan? Dari diskusi kelompok kami, menemukan jawaban bahwa pendinginan pada ice bed memiliki fungsi untuk mempercepat pembentukan kristal. Jika tidak dilakukan pendinginan di dalam ice bed, maka dibenzal aseton tidak dapat membentuk kristal atau padatan. Bagaimana Sifril? Mungkin ada feedback? Cukup, terima kasih Sal. Iya, sama-sama Fred. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zi, suaramu putus-putus, Zi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mustafid Ayun kelompok 9. Proses rekristalisasi membutuhkan etanol panas. Berapa suhu dari etanol panas yang digunakan? Apakah ada efeknya dalam pemurnian ketika etanol tersebut dalam kondisi lebih panas dari suhu yang sudah ditentukan? Menurut kelompok kami, suhu pada etanol panas yang digunakan minimal 78 derajat Celcius. Karena berdasarkan MSCF, etanol panas memiliki titik didih yang besarnya 78 derajat Celcius. Jika suhu yang digunakan lebih besar dari 78 derajat Celcius atau etanol dalam kondisi lebih panas, maka tidak akan berpengaruh. Karena semakin panas suhu etanol, maka akan semakin memudahkan kelarutan di benzal aseton. Apakah ada feedback, Nyun? Sudah sih, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Melinia dari kelompok 8. Apakah reaksi kondensasi dapat berlangsung dengan katalis asam? Dan jika bisa, contoh asam apa yang digunakan? Dari diskusi kelompok kami dan membaca jurnal, itu reaksi kondensasi dapat berlangsung dengan menggunakan katalis asam. Pada jurnal Darmawan et al. 2015 itu beliau menggunakan asam sulfat sebagai katalis asamnya. Mungkin dari Dea Melinia ada feedback. Cukup, Sal. Makasih. Iya, sama-sama Dea. Selanjutnya pertanyaan dari Nursaida Khadidia. Di dalam video dijelaskan penggunaan NaOH 20%. Apa pengaruh jumlah persen NaOH? Jumlah persen NaOH yang digunakan berpengaruh terhadap dibenzal aseton yang dihasilkan. Menurut Cohan dan Sharma 2011, aktivitas katalitik katalis basa sangat erat kaitannya dengan kebebasan katalis, di mana semakin kuat kebasahan katalis, semakin tinggi aktivitas katalitik katalis, sehingga yield yang dihasilkan juga semakin tinggi. Apakah ada pertanyaan? Feedback? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabella. Dalam percobaan sintesis ini dilakukan dengan urutan benzaldehyde, etanol, dan NaOH. Ya, terima kasih kembali.
dan yang terakhir ditambah dengan aseton. Pada video lain, NaOH dicampurkan dengan etanol, kemudian dilakukan pengadukan selama 15 menit, baru dicampurkan dengan dibenzaldehid dan aseton. Apakah urutan penambahan seperti ini berpengaruh dalam reaksi dan pada hasil akhir produk, atau sebenarnya sama saja? Jawaban dari kelompok kami setelah diskusi, urutan dari penambahan itu tidak berpengaruh. Yang terpenting penambahan aseton harus dilakukan pada urutan yang terakhir. Mungkin Sabella ada feedback. Tidak, Sal. Terima kasih. Iya, Sabella, sama-sama. Dek minta tolong itu slide-nya, slide PPT kalian ke prosedur ya. Nah ya, dilanjutkan jawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan Aprilia Dewi Andini, kelompok 6. Mengapa setelah penambahan aseton harus segera ditutup dengan aluminium foil? Dan apakah pengaruhnya jika tidak dilakukan penutupan? Menurut kelompok kami, fungsi penutupan agar aseton tidak menguap, karena aseton termasuk senyawa volatil. Pengaruhnya jika tidak dilakukan penutupan, maka aseton akan menguap dan reaksi tidak dapat berlangsung. Apakah ada feedback, April? Cukup, terima kasih. Dari pertanyaan di YouTube, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh kelompok kami. Pertanyaannya itu dari Mas Anggoro, kelompok 2. Jika ada katalis basa selain NaOH, apakah ada pengaruhnya terhadap hasil maupun reaksi sampingnya? Mungkin teman-teman dari kelompok lain bisa menemukan pengaruh katalis selain NaOH. Ayo kelompok lain bantu menjawab. Dek, ini temanmu ada yang minta pertanyaannya diulangi. Jadi pertanyaan dari Mas Anggoro, jika ada katalis basa selain NaOH, apakah ada pengaruh terhadap hasil maupun reaksi sampingnya?
izin menanggapi sebentar ya. Tadi kan waktu dijelaskan menjawab tentang pertanyaannya Dini tadi dijelaskan bahwa kalau saya tidak salah tadi bisa menggunakan katalis basa apa namanya tadi KOH yang memiliki gugus OH gitu kan. Tadi kalau nggak salah saya juga dengar ada jurnalnya. Nah itu aja minta tolong coba sambil dibandingkan aja gitu. Mau membantu menjawab untuk katalis selain NaOH itu ya benar pakai KOH. Hasilnya mungkin hasilnya sama, cuma bedanya di itu apa produk akhirnya. Kalau yang dihasilkan pakai NaOH, katalis NaOH itu hasilnya di benzal aseton, terus H2O, terus NaOH. Kalau pakai KOH, mungkin KOH-nya yang terbentuk kembali, bukan NaOH. Ini saya ambil dari Uniar 2011. Oh, oke, jadi dari jurnalnya itu izin sambil feedback ya, sambil diskusi. Tadi dari jurnalnya itu berarti untuk tingkat kayak kebasaannya kan itu kan KOH sama NaOH kan tingkat kebasaannya kan beda. Berarti itu enggak ada pengaruh di hasilnya ya. Misalkan apa sih namanya? Apa sih kristal yang didapat atau gimana gitu. Minta tolong Irzak dilihat itunya. Atau mungkin bisa di-share di grup saya soalnya belum dapat ini jurnalnya. Baik, tunggu sebentar. Menanggapi yang perbedaan kebahasaan itu mungkin berpengaruh pada cepat tidaknya ya, Mas. Tapi di sini kan fokusnya ke itu pembentukan ion enolat. Iya, memang kebahasaan itu kan mungkin ada pengaruhnya gitu. Nah, makanya ada yang pakai NaOH dan KOH gitu. Untuk melihat ini bisa juga apa enggak gitu. Untuk hasilnya mungkin sama dan katalisnya yang dibentuk kembali itu ya kalau NaOH ya NaOH, kalau KOH ya KOH. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas.
mau tanya ke kelompok lain. Mungkin ada yang tahu alat yang digunakan di dalam video yang digunakan untuk menguji titik leleh itu alat apa ya? Soalnya dari kelompok kami belum menemukan nama alatnya. Ini pertanyaan yang di kolom komentar sudah terjawab semua, Dek. Kurang 2, Mbak. Kurang yang siapa? Yang apa? Punyanya Farah Aulia Rahma dari kelompok 9 sama punyanya Dita Indah, Mbak. Dari kelompok 10. Nah, itu pertanyaannya coba dibaca ulang, mungkin teman-temanmu bisa membantu menjawab nanti. Untuk pertanyaan dari Dita Indah dari kelompok 10, setelah proses rekristalisasi diperoleh padatan yang akan diuji titik lelehnya. Bagaimana prinsip uji titik leleh dengan alat tersebut? Apakah padatan dalam kondisi kering atau basah saat dilakukan uji titik leleh? Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu dari Farah Aulia dari kelompok 9. Apabila setelah dilakukan pengocokan tidak terbentuk kristal dan produk harus dikerok, apakah berpengaruh terhadap hasil kemurnian produk? Untuk yang pertanyaan dari Dita Indah, kelompok kami menemukannya alat yang digunakan itu melting point apparatus. Tapi alat melting point apparatus itu berbeda dengan yang ada di video. Mbak mau bertanya, alat untuk pengujian titik leleh itu apakah menggunakan melting point apparatus? Iya, Dek. Baik, Mbak. Jadi pertanyaan dari Dita Indah kan, setelah proses rekristalisasi diperoleh padatan yang akan diuji titik lelehnya. Bagaimana prinsip uji titik leleh dengan alat tersebut?
Apakah padatan dalam kondisi kering atau basah saat dilakukan uji titik leleh? Jawabannya yaitu prinsip dari melting point apparatus. Pertama, dinyalakan melting point apparatus dengan memutar pemutar suhu hingga 20 derajat Celcius per menit. Kedua, ketika suhu termometer mencapai 60% dari titik leleh dari senyawa murni, maka pemutar suhunya harus diturunkan hingga mencapai 10 derajat Celcius. Ketiga, jika pada termometer suhunya sudah mencapai suhu titik leleh senyawa murni, maka senyawa tersebut bisa diukur titik lelehnya. Senyawa yang diuji titik lelehnya harus dalam keadaan kering dan harus dalam kondisi halus. Apakah ada feedback, Indah? Cukup sih, makasih. Untuk pertanyaan dari komentar YouTube, tersisa satu pertanyaan dari Farah Aulia Rahma, kelompok 9. Apabila setelah dilakukan pengocokan tidak terbentuk kristal dan produk harus dikerok, apakah berpengaruh terhadap kemurnian produk yang dihasilkan? Mungkin teman-teman dari kelompok lain bisa membantu menjawab. Izin mencoba menjawab ya. Silahkan, Dinda. Kalau menurut kelompok kami itu tidak mempengaruhi kemurnian karena untuk pemurniannya itu masih dengan ditambahkan dengan etanol panas. Terima kasih jawabannya, Dinda. Mungkin ada feedback dari Farah. Maaf, mungkin bisa diulangi jawabannya tadi sinyalnya putus-putus. Kalau menurut kelompok kami itu tidak mempengaruhi kemurnian dari kristal yang didapat karena untuk pemurniannya itu masih ditambahkan dengan etanol panas. Baik, terima kasih sudah cukup. Untuk pertanyaan di kolom komentar YouTube sudah terjawab semuanya, Mbak. Nah, sekarang dipersilakan temannya untuk bertanya, Dek. Di Silakan kolom komentar. teman-teman Saya ingin mau bertanya. Silakan izin Putri. bertanya. Ya, Putri, maaf suaranya kondensasi putus-putus. Oh iya, mohon maaf. Sekarang apa masih putus-putus?
Masih Putri. Masih Put. Masih Put. Suara Putri kalau terputus-putus bisa chat aja deh pertanyaannya. Untuk pertanyaan Putri, kita tampung dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Mohon maaf, saya izin bertanya. Sisil, silahkan. Ya, saya mau menyambung pertanyaan dari Mustafid Anim tadi. Kalau tidak salah itu penggunaan etanol panas itu kan pada suhu 78 derajat Celcius atau di bawahnya. Nah, kalau tidak salah tadi dijelaskan kalau misalkan di atas 78 itu masih bisa digunakan buat rekristalisasi. Nah, pertanyaan saya, apakah pada suhu di atas 78 itu fasanya masih cair atau sudah gas, dan apakah jika sudah gas itu apakah masih bisa digunakan untuk rekristalisasi seperti itu? Untuk pertanyaannya Sifril mungkin dari kelompok 4 tampung dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Saya izin bertanya. Silahkan Faisal. Tadi saya dengar udah dijawab kalau misalnya kondensasi aldol itu bisa menggunakan katalis asam. Nah, apa katalis asam itu bisa digunakan dalam membuat dibenzel aseton? Kalau memang misalnya bisa, apa perbedaan dari mekanisme reaksi yang bakal terjadi nantinya? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Faisal kami tampung dulu ya. Dari teman-teman lain, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lain. Salsa mau bertanya. Ya, silahkan. Kan
menyambung pertanyaan dari Anissa Kuro. Nah, tadi itu penambahan aseton dilakukan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah, itu fungsinya untuk apa ya? Terima kasih. Untuk Dinda kami tampung dulu ya pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Penambahan aseton harus dilakukan sedikit demi sedikit. Tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya reaksi ion enolat dengan ion enolat. Bukan reaksi antara benzaldehida dengan ion enolat, sehingga reaksi tidak dapat berlangsung. Jadi itu tujuannya biar tidak terjadi kondensasi antar molekul di dalam aseton. Apakah ada feedback, Dinda? Sudah sih, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, apakah boleh bertanya kembali ya? Iya, boleh. Oke, ini mungkin pertanyaannya menyambung dari pertanyaan Farah tadi, dan maaf sebelumnya saya kurang paham juga. Kan di prosedur dijelaskan kalau tidak terbentuk kristal itu dikerok. Nah, kira-kira hal apa sih yang membuat kristal itu tidak terbentuk sehingga harus dikerok? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Pertanyaan
Permisi, apakah saya boleh tanya lagi? Boleh, silahkan. Iya, tadi kan di video praktikum mendapatkan titik lelehnya 109 derajat. Dan dikatakan bahwa itu sesuai dengan literatur. Di literatur itu menunjukkan bahwa titik leleh dari dibenzel aseton ini kan 111 sampai 113. Menurut kelompok Anda, apakah percobaan ini memang sesuai dengan literatur? Terima kasih. Kelompok 9, monggo mungkin bisa membantu menjawab. Amira, Farah, Maria. Selagi teman kalian mencari jawaban, silakan kelompok 9 mungkin bisa membantu menjawab. Mau mencoba menjawab pertanyaan dari Putri. Syarat utama apa yang harus dipenuhi agar reaksi kondensasi aldol dapat Zizi, suaranya kurang terdengar, Zizi. Mau mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Wahyu. Syarat utama apa yang harus dipenuhi agar reaksi tersebut dapat berjalan? Menurut kelompok kami, reaksi kondensasi aldol dapat berlangsung jika bahan yang digunakan dalam percobaan merupakan senyawa aldehid yang mempunyai hidrogen alfa. Apakah ada feedback, Putri? Baik, terima kasih Zi. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Iya, Terdengar, terdengar. Ya, terdengar, Put. Jelas kan? Ya. Oh iya, terima kasih. Saya mau menyambung pertanyaan. Nah, tadi syaratnya kan untuk terjadi reaksi kondensasi aldol ada mempunyai atom H alfa hidrogen kan. Nah, itu kalau misalnya tidak mempunyai alfa hidrogen itu gimana? Mengapa kok harus ada alfa hidrogennya gitu? Terima kasih, Zizi. Baik, Putri. Sebentar akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Kelompok 10 mungkin bisa membantu pertanyaan dari Ramzi, Ahmad Dimas atau Sabella. Saat kita masih ada berapa pertanyaan deh yang belum terjawab? Halo? Ada 4 pertanyaan, Mbak. Apakah saya boleh membantu menjawab? Iya, boleh, silahkan. Oh iya, izin bantu menjawab untuk pertanyaan dari Faisal tadi yang apakah bisa asam digunakan sebagai katalis untuk sintesis dibenzal aseton ya?
itu dari yang saya baca itu kalau misalnya dengan bahan yang sama yaitu aseton dan benzaldehid itu asam tidak bisa digunakan sebagai katalis karena kan ini sintesis di benzal aseton yang di praktikum ini kan menggunakan mekanisme substitusi elektrofil. Nah, kalau misalnya menggunakan asam itu nanti jadinya mekanismenya itu eliminasi sehingga produknya itu tidak akan menghasilkan di benzal aseton. Namun kalau misalnya material awalnya itu bukan aseton dan benzaldehid itu mungkin bisa nanti mekanismenya itu berubah menjadi eliminasi begitu. Mungkin ada feedback. Izin feedback. Berarti di benzal aseton ini bisa dibuat dari bahan lain selain aseton sama benzaldehida gitu, dengan katalis asam. Iya, itu mungkin saja bisa terjadi karena di literatur itu yang banyak itu menggunakan aseton sama benzaldehid begitu. Soalnya itu yang paling mudah. Iya, baik, terima kasih. Boleh izin membantu menjawab pertanyaan dari Mustafid. Boleh, Mir, silahkan. Oh ya, pertanyaan dari Mustafid itu kan tadi dari hasil praktikum yang ada di video itu menunjukkan bahwa hasil titik lelehnya itu 109 derajat Celcius. Itu apa bisa dikatakan sesuai dengan literatur? Menurut literatur yang sudah saya baca itu termasuk dalam range titik leleh dari di benzal aseton itu sendiri. Kalau dari literatur yang saya baca itu titik leleh dari di benzal aseton itu range-nya ada di 107 sampai 113 derajat Celcius. Bagaimana Mustafid? Mungkin ada feedback. Iya sudah Mir, terima kasih. Putri, boleh minta tolong diulang pertanyaannya yang tadi. Oh iya, Zi. Pertanyaan saya tadi itu kan tadi bilang syarat utama untuk terjadi kondensasi aldol itu aldehid yang mempunyai
hidrogen alfa kan. Nah, itu mengapa kok harus mempunyai hidrogen alfa gitu? Kalau misalnya nggak alfa hidrogen itu kenapa gitu? Terima kasih. Mau mencoba menjawab ya, Put. Karena N-alpha dalam percobaan kan akan mengambil hidrogen alfa dari aseton. Jadi kalau misal tidak memiliki hidrogen alfa, tidak akan terbentuk ion enolat. Bagaimana, Put? Baik. Baik, cukup Ziana. Terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Romzi. Pertanyaannya itu kenapa kristal tidak bisa terbentuk? Nah, di sini kemungkinan ada beberapa yang membuat kristal tidak terbentuk. Salah satunya itu mungkin kekurangan pelarutnya, kekurangan waktu juga, atau bisa jadi itu asetonnya bereaksi dengan udara itu. Kemungkinan itu. Apakah ada feedback dari Romzi? Berarti ada faktor yang mempengaruhi kemungkinan kristal itu tidak terbentuk ya. Namun belum pasti apa pengaruh yang membuat itu terjadi seperti itu. Ya, sampai kelompok kami belum menemukan secara pasti apa yang terjadi, apa yang penyebabnya kristal itu tidak terbentuk. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih Romzi. Mohon maaf, untuk pertanyaannya Syifril tadi gimana ya? Boleh diulangi? Oh iya, tadi yang menyangkut pertanyaannya Mustafid Ayun, tadi kan dia bertanya kalau misalkan suhunya di kalau nggak salah lebih panas atau gitu ya kan didinya
etanol kan 78. Nah, tadi dijelaskan kalau salah kalau lebih panas itu tidak berpengaruh gitu. Nah, apakah pada suhu tersebut itu etanol masih fasanya tetap cair atau udah beda lagi atau gimana? Mungkin bisa ditinjau ulang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sivril ya. Dari diskusi kelompok kami itu, titik didih etanol sendiri itu 78 derajat Celcius. Jadi kalau di atas 78 itu etanolnya akan berupa gas. Jadi dari kami itu suhu di atas 78 itu masih bisa untuk digunakan. Mungkin baik. Mau menambahi salsa ya, kan tadi kalau suhu dari etanol lebih dari 78 derajat Celcius, itu etanol akan menguap dan berada dalam fase gas. Kan perlakuan setelah penambahan etanol panas itu, filtratnya didinginkan di dalam ice bath. Jadi kemungkinan etanolnya akan terbentuk kembali. Ya mungkin cukup dari saya. Mungkin saya kurang jelas tadi mendengar penjelasannya. Terima kasih. Mbak, ini semua pertanyaan sudah terjawab. Semua pertanyaannya udah terjawab, Dek. Sudah, Mbak. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi sebelum atau kita cukupkan? Kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi dan sudah nggak ada feedback, presentasi dari kalian bisa dicukupkan, Dik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak.